Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel saya Zaki Arista. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Lama-lama saya perkenalkan, nama saya Muhammad Marom dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Asal saya dari Madura teman-teman, Bangkalan dan Kecamatan Kamal teman-teman. Satu kata orang Batang Madura ya teman-teman. Salam Sitong Dere teman-teman. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu ketua NU di Kecamatan Kamal untuk menanyakan tentang NU dari awal berdirinya NU sampai saat ini. Nanti ikuti ya teman-teman, jangan lupa ikuti ya teman. Guys, sekarang saya udah ada di tempat atau rumahnya ketua NU di Kecamatan Kamal. Mungkin langsung aja ya. Sebelum saya wawancara kepada beliau, mungkin bisa Ustadz untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rashid. Saya selaku Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kamal. Juga selama 11 tahun ini juga mengajar baik di lembaga pendidikan formal maupun non formal. Dan juga dia itu di sini ketua Fahmadiyah juga loh teman-teman. Dan suaranya dia mantap, nanti kita coba ya. Pertama-tama saya ingin bertanya, pendiri Nahdlatul Ulama itu Kiai siapa nggih? Nahdlatul Ulama itu seperti yang sebenarnya sudah masyhur, itu diisyaratkan dari Bangkalan, yaitu Syekhana Muhammad Khalid bin Abdul Latif pada santrinya yaitu Mbah Hasyim Asy'ari. Di sewaktu beliau masih ada, sebelum masih ada, yaitu isyarahnya karena pada tahun 20-an itu kan masih masa penjajahan. Jadi di Mbah Hasyim itu untuk mengumpulkan para ulama, kan waktu itu pesantren se-Indonesia itu se-Nusantara sudah banyak. Gimana untuk menyatukan para kiai, para ulama se-Indonesia, se-Nusantara itu. Akhirnya oleh Syekh Muhammad Khalil itu diberi isyarat. Syaratnya yaitu dengan tongkat dan tasbih. Tongkat itu adalah pergerakan, supaya bergerak, supaya berjuang. Jadi tongkat itu kalau orang sakit ya misalkan, itu supaya bergerak, berjuang. Sedangkan tasbih itu di dalam perjuangan, di dalam pergerakan, itu jangan lupa tasbih sebagai simbol lillahi ta'ala. Jadi senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari setelah Syekhana Muhammad Khalil itu wafat sekitar tahun 1925, itu pas 1926-nya itu dengan dua isyarat tersebut akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari itu pada 1926 mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama, itu kebangkitan para ulama se-Nusantara. Mungkin itu sekedar pengantar. Untuk di Nahdlatul Ulama sendiri, apakah ada banom-banomnya? Jadi Nahdlatul Ulama itu kan memang waktu itu yang berjuang kan para kiai. Terus pas diikuti oleh
oleh pergerakan yang lain. Nah, ini bunyai bagaimana? Apakah tidak disatukan bunyai? Akhirnya golongan bunyai yaitu dengan muslimah. Nah, pemuda juga. Ini kalau misalkan pemuda mau gabung sama para kiai itu sungkan. Nah, dan juga kalau pemuda sama pemudi itu semangatnya kan luar biasa. Mau gabung sama para kiai takutnya sungkan dan juga cangkolan. Takutnya tidak sopan. Ya. Akhirnya Ansor dan Fatayat itu didirikan untuk mengumpulkan para pemuda dan pemudi di Nahdlatul Ulama. Setelah itu baru, nah ini para santri bagaimana? Para santri sudah santri dari kalangan pelajar, kalangan mahasiswa, nah itu jadi Ibnu IPPNU. Jadi ada selain pengurus Nahdlatul Ulama, jadi perjuangan para ibu-ibu melalui muslimat, perjuangan para pemuda dan pemudi melalui Ansor dan Fatayat, terus perjuangan para santri itu dari Ibnu dan IPPNU. Jadi untuk yang pemuda atau pemudi, kalian bisa ikut berjuang dengan mengikuti organisasi Ibnu IPPNU. Ansor dan Fatayat. Oh, Ansor dan Fatayat. Ini ketua Ibnunya ini. Kalau di kamar saya sebenarnya. Nah, ini sebagai ketua PAC Ibnu di Kecamatan Kamal itu untuk putra-putri, santri, mahasiswa dan juga para pelajar. Ya, kan saya buat qasidah salawatnya itu. Ibnu saudaranya IPPNU para remaja itu kayak kalau pen. Ya, mungkin itu ya guys. Ya nanti. Nah, untuk Nahdlatul Ulama, apakah ada perbedaan antara kayak seperti Muhammadiyah atau selainnya? Apa ada perbedaan atau gimana? Kalau secara ajaran pokok itu sama secara. Jadi untuk ajaran pokoknya yang rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, itu semuanya sama. Tapi yang membedakan sebenarnya pada furu'iyah, pada cabang-cabangnya saja. Itu pada kefadilahan, kesunatan. Nah, itu tuh perbedaan terkait fadilah dan kesunatan itu dari zamannya sahabat sudah ada. Jadi setelah Rasulullah itu wafat, jadi perbedaan itu dari dulu sudah ada. Perbedaan pendapat. Nah, contohnya itu ya terkait kunut, ya terkait baca usolli, terus adzan 2 kali kalau Jumatan. Nah, itu dan itu bukan hal yang pokok. Jadi seandainya kunut itu kan sunnah. Nah, seandainya tidak kunut pun kan tetap sah gitu. Ya, jadi itu terkadang kita terlalu membesar-besarkan hal yang demikian. Jadi terkait hal-hal yang pokok, yang usul, itu sama. Jadi Muhammadiyah juga ya sama, rukun Islamnya 5, rukun imannya 6, sama. Kalau boleh tahu, apa ada kitab-kitab untuk Nahdlatul Ulama seperti kitab apa? Jadi untuk memperkuat kajian terkait pengetahuan terkait ke-NU-an atau Nahdlatul Ulama, itu Mbah Hasyim juga punya ya, beliau memang ya alim, alamah ya. Meskipun waktu beliau mondok di Demangan, ke guru beliau Syekh Nawawi itu jarang ngaji beliau. Rakora. Jadi rakora. Waktunya ngaji suruh rakora. Waktunya ngaji suruh mengembala. Suruh nyari rumput. Selesai pengajian, sudah selesai rakora, sudah selesai bantu-bantu. Sampai di pondok,
Allahu a'lam bishawab. Jadi ini gimana? Di dulu itu para santri itu ya terus salah satunya banyak hari itu dari ya, NU banget, nunut kiai. Jadi norok kiai, norok ulama, NU-nya itu norok ulama. Jadi apa yang disampaikan oleh guru ya itu disegerakan, menghormati perintah guru meskipun itu ya terkadang tidak masuk akal. Contohnya misalkan Mbak Asim mondo itu kan untuk menimba ilmu, lah ini malah waktunya ngaji disuruh yang lain seperti itu. Tapi ya suatu saat beliau itu mimpi dalam suatu malam itu beliau mimpi itu dalam satu malam itu diajarin puluhan kitab harus sana atau dalam mimpinya. Seperti itu. Jadi karena ketawaduan, karena takdirnya beliau kepada gurunya, dan gurunya juga ya secara batiniah itu tahu oh ini santri yang satu ini luar biasa, itu takdirnya. Akhirnya diberikan ilmu dengan cara yang luar biasa juga seperti itu. Nah, jadi beliau juga untuk memperdalam kajian Nahdlatul Ulama, beliau juga punya kitab tentang KNU-an. Dan juga sebenarnya ya waktu di Kecamatan Kamal itu periode sebelumnya itu pernah dikaji kitab itu ya, keliling dari masjid ke masjid untuk IPNU dan IPPNU. Juga saya waktu ngajar di Malang, ngajar di sini di Kamal juga, karena pada kurikulum di Kamal itu terkait materi KNU-an itu tidak ada di madrasah. Hanya berbekal pengalaman ngajar KNU-an di Kota Malang waktu saya kuliah dulu itu mondok sama kuliah, akhirnya saya bawa ilmu tentang KNU-an, saya bawa ke Kamal ya, diajarkan kepada sebenarnya mulai dari tingkat SD, MI, SMP, SMA sampai perkuliahan itu materi terkait KNU-an itu ada. Nah, itu perlu, ini perlu diterapkan pada madrasah-madrasah dan lembaga pendidikan yang ada. Kalau boleh tahu, apakah di Nahdlatul Ulama itu ada lagu atau emas tersendiri? Ya, untuk mengobarkan semangat para pejuang warga Nahdliyin dalam berkhidmat di Nahdlatul Ulama itu Mbah Habasbullah ya, salah satu santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Holil. Nah, jadi Mbah Wahab itu membuat salah satu syairan tentang yaitu Subhanallah, atau yang karena awalnya ya lal waton ya, itu akhirnya asalnya judulnya tuh Subhanallah. Nah itu karena awalnya ya lal waton ya, sebagian warga Nahdliyin ya, bahkan pengurus NU ataupun banomnya itu lagu apa ya lal waton, kan ada teman-temannya ya lal waton hubbul waton minal iman. Ya ahlal waton, wahai para warga negara, hubbul waton minal iman. Nah itu cinta kepada negara itu sebagian daripada iman. Jadi waktu masa penjajahan itu masa penjajahan, nah ini kan pada santri itu tahunya kan ngaji, anut pada kiai. Ini pada penjajahan ini gimana ini tuh? Saya ngaji tidak tenang gitu ya, ngajinya tidak tenang. Terus gimana ini? Sudah berjuang bersama Nahdlatul Ulama, jadi para santri warga masyarakat pun itu diajak berjuang. Hubbul waton minal iman, cinta pada negara, membela negara itu sebagian daripada iman.
punya salah satu simbolnya NU, itu siapa kita? NU, NKRI, harga mati. Itu salah satunya. Mungkin kalau boleh untuk menyanyikan lagu Mars, dan kalian tahu kalau suaranya dia mantap guys. Monggo. Jadi harus gegatan, bentuk semangat kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah SWT. Siapa kita? NU, NKRI. harga mati. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman. Inhadu alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman. Inhadu alal watan. Indonesia biladi anta unwanul fakhama. Kullu man ya'tika yawman qami hayyal qaimama. Kullu man ya'tika yawman qami hayyal qaimama. Makanya sampai di situ. Sama berhubung itu terkadang siiran-siiran itu banyak yang tidak ngerti, akhirnya Cut dulu. berhubung ya warga Nahdien ya termasuk kita ini yang awam itu hanya terkadang tuh Pak yang penting sholawatan, artinya sembuh tidak tahu artinya terkadang gitu. Hanya ada yang menerjemahkan lagu Subhanallah itu. Jadi itu aslinya cuma bahasa Arab itu ya. Jadi pas diterjemahkan, nah itu lagunya gini: pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibku, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibku, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa dalammu. Siapa datang mengancammu kan binasa di dalam dulimu. Siapa kita? NU, NKRI, harga mati. itu salah satu siiran. Jadi sekarang karena di Indonesia itu banyak para pecinta sholawat, ya, termasuk ya, guru kita Raden Kaji Fahri Asfal, ada Habib Syekh, ada Azai dan lain sebagainya. Jadi siaran NU itu banyak, ya banyak. Versinya Pedang Bulan dan lain sebagainya itu kan banyak. Ya, itu supaya warga Nahdien lah itu semakin mengenal NU, semakin mencintai Nahdlatul Ulama. Mungkin itu aja guys Siap. yang saya tanyakan. Bila ada perkataan dari saya salah, mohon dimaafkan. Sama-sama. Udah mungkin itu aja ya guys. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.